Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Selamat berjumpa teman-teman anak-anak semua di pembahasan soal empati pagi hari ini. Langsung saja kita akan membahas mengenai tes pemahaman dan pengetahuan umum yang sudah kami sampaikan kepada anak-anak. Ada dua soal, yaitu yang pertama soal bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya akan membahas bahasa Indonesia yang pertama. Soal yang pertama adalah terdapat sebuah kalimat di situ ya. Pertanyaannya adalah kalimat yang memiliki pola yang sama dengan kalimat di atas adalah. Nah, kalimatnya seperti ini. Kalimatnya adalah tahun 2014 anggaran negara yang mencapai 150 triliun rupiah sebagian besar akan dialokasikan untuk merevitalisasi industri pertahanan, seperti itu ya. Pertanyaannya adalah mengenai pola kalimat. Nah, pola yang sama, polanya seperti apa? Kita kenal dulu di SMP, saya kembalikan ya. Kita dulu di SMP dan juga di SD mengenal dengan istilah S, P, O, K. Nah, ini adalah pola kalimat ya, atau penyusun kalimat. Kita coba bahas satu persatu sebelum kita menjawab pertanyaan nomor 1. Subjek. Apa itu subjek? Seperti yang kita tahu, subjek itu adalah biasanya kalau di SD atau di SMP dulu adalah orang yang melakukan sesuatu. Baik, kita beri spasi. Pengertiannya adalah yang melakukan pekerjaan ya. Yang melakukan pekerjaan itu adalah subjek. Nah, tapi apakah benar subjek itu adalah yang melakukan pekerjaan? Benar. Tapi kalau di SD dulu seringnya adalah orang yang melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan ya. Mulai dari sekarang harus diubah ya, bukan hanya orang yang bisa melakukan pekerjaan ini, tapi segala sesuatu yang melakukan pekerjaan bisa disebut dengan subjek. Karena banyak sekali di soal-soal itu bukan hanya orang, tapi juga kata benda, juga anggaran, dana, dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang predikat adalah pekerjaannya. Pekerjaan. Benar. Ini adalah predikat itu sesuatu atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang, yang dilakukan oleh subjeknya, seperti itu. Nah, pekerjaan ini bisa ditandai anak-anak yang paling gampang kalau dalam kalimat itu dengan imbuhan atau imbuhan memancing, memakan, meminum, dan lain sebagainya itu. Kemudian juga bisa ditandai dengan imbuhan bermain, bertindak, seperti itu, atau di. Nah, ini untuk predikat ya, ber, dan di itu. Nah, pekerjaan. Jadi dalam sebuah kalimat efektif itu atau pola kalimat yang utuh, minimal dalam sebuah kalimat itu terdiri dari S dan P, subjek dan juga predikat. Ada yang melakukan sesuatu, ada yang dilakukan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adanya objek. Apa itu objek? Objek ini adalah sesuatu yang dikenakan pekerjaan. Jadi misalnya ini bisa benda gitu ya, atau mungkin aktivitas yang lain. Kalau ditambah menjadi misalnya Andi memakan roti. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini jadi Andi ini adalah S-nya, memakan itu predikatnya, dan roti adalah objeknya. Nah, inilah disebut dengan objek ini, roti ini. Nah, itu. Kemudian ada K. K itu apa? K itu adalah keterangan. Keterangan bisa berupa waktu, tujuan, tempat. Nah, waktu bisa siang hari, pagi hari, dan lain sebagainya. Tujuan ini biasanya ditandai dengan kata untuk. Ya. Kemudian tempat ya memang tempat, rumah,
sekolah, dan lain sebagainya. Baik, ini pengertian dasarnya atau materi dasarnya mengenai pola kalimat SPOK seperti itu. Nah, kita coba langsung ke kalimat pertama. Kita telaah terlebih dahulu ya. Ini yang disebut dengan subjek dan predikatnya yang mana gitu kan. Nah, kita coba telaah satu persatu. Nah, di kalimatnya seperti ini. Tahun 2014 anggaran negara yang mencapai 150 triliun rupiah sebagian besar akan dialokasikan untuk merevitalisasi industri pertahanan. Jelas, kita satu dulu. Ini tahun 2014 adalah keterangan. Keterangan apa? Keterangan apa? 2014 waktu. Wah, tidak ada yang menjawab ya, padahal banyak orang. Kemudian ada anggaran negara yang mencapai 150 triliun sebagian besar akan dialokasikan. Nah, ini yang menjadi predikat yang mana? Apakah mencapai atau dialokasikan yang menjadi predikat anak-anak? Nah, yang menjadi predikat adalah ini. Yang menjadi predikat adalah dialokasikan. Karena kita lihat dulu subjek. Subjek itu siapa yang melakukan pekerjaan gitu kan. Yang melakukan pekerjaan adalah ini. Anggaran negara yang mencapai 150 triliun sebagian besar. Nah, ini adalah subjeknya. Atau orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan. Subjeknya kok bisa anggaran negara, Pak? Iya, memang. Karena subjek itu bukan hanya berupa orang, tapi bisa apapun yang melakukan pekerjaan gitu. Nah, kenapa mencapai ini bukan sebuah predikat, Pak? Padahal kan ini imbuhannya gitu. Coba kita tutup ini. Kata-kata ini. Nah, anggaran negara yang mencapai 150 triliun sebagian besar. Nah, ini kita tutup. Kita tutup. Nah, intinya di mana? Intinya adalah ini menjelaskan anggaran negara. Jadi intinya itu untuk menjelaskan anggaran negara. Jadi tidak perlu ada yang mencapai 150 sampai sebagian besar ini. Tetap intinya adalah si pelakunya adalah anggaran negara kan? Itu. Misalnya ini kita ganti dengan bocah berbaju merah memanjat pohon gitu ya. Memanjat. Nah, ini ada kita telah ini bentuk polanya sama. Subjeknya adalah bocah berbaju merah. Ini subjeknya. Ini bukan predikatnya walaupun imbuhannya tapi ini adalah pelengkap. Berbaju merah dan juga yang mencapai ini pelengkap. Coba kita tutup berbaju merah. Bocah berbaju merah. Subjeknya atau orangnya tetap sama, yaitu bocah. Iya nggak? Nah, tanpa ada berbaju merah pun bisa dikatakan sebagai bocah. Ini juga seperti itu. Anggaran negara sampai sebagian besar tanpa yang mencapai 150 triliun ini juga disebut dengan subjeknya, intinya adalah anggaran negara. Nah, kemudian anggaran negara ini ada benar sekali. Dialokasikan ini adalah P, predikat ya, itu. Dan untuk merevitalisasi industri ini adalah keterangan apa? Ada kata untuk, keterangan, tujuan. Pintar. Jadi pola kalimatnya adalah keterangan, subjek, predikat, keterangan. KSPK itu. Nah, kita telah satu persatu, kita analisis satu persatu yang termasuk KSPK yang mana gitu kan. Kita telah satu persatu anak-anak. Yang pertama adalah ini. Alat yang tadi ya, intinya adalah KSPK ya. Saya berikan di sini ya. Nih. Alat yang sudah tidak berfungsi pun sebagaimana dipaparkan military balance yang masih dimasukkan anggaran pemeliharaan. Nah, alat yang sudah tidak berfungsi, intinya di sini alat. Nah, ini yang sudah tidak berfungsi ini adalah intinya di sini. Jadi ini adalah pelengkap saja. Ini pelengkap. Tanpa ada pelengkap langsung alat gitu. Nah, dipaparkan ada ini adalah predikat. Balance seseorang yang atau hal yang melakukan pekerjaan. Ini adalah
subjek, maaf, subjek. Ini objek itu. Nah, ini adalah ada yang masih dimasukkan. Ini adalah pelengkap yang lain. Nah, jadi ini polanya apa? O, P, P, S. Oh, tidak sama. A salah. A salah. Kita ke B. Sekarang kita ke B. Ada 14 upaya yang dilakukan BNPB untuk menanggulangi dampak bencana, gitu kan. Ada 14 upaya. Nah, ini yang telah dilakukan. Nah, untuk menanggulangi langsung, ini adalah keterangan tujuan. Wah, ada K dulu. Ada 14 upaya yang dilakukan di P. Oke, P. BNPB S. Nah, ini kan S, P, S, K. Ini O, O, P, S, K. Nah, O salah, B. Tidak sama polanya, karena polanya yang kita cari adalah KSPK. Gitu. Kita lanjut ke opsi berikutnya. Presiden meminta Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden, seseorang, meminta nih, predikat. Presiden berarti subjek. Benar. Ini subjek. Komisi Pemberantasan Korupsi apa? Objek. Pintar. Berarti S P O. Memantau proses pengadaan ini. Nah, ini adalah pelengkap. Karena intinya adalah presiden meminta Komisi Pemberantasan Korupsi. Sama tidak dengan KSPK? Salah. C berarti salah. Oke. Lanjut ya, yang opsi D. Option D. Baik, yang option D adalah pada salah satu industri strategis. Pada, ini adalah tempat, menunjukkan tempat. Berarti sebuah keterangan tempat. Seperti itu. Pemesanan barang dan jasa malah dikurangi, bahkan pemesanan barang jasa malah dikurangi. Ini adalah O, objek, karena dia dikenakan sebuah pekerjaan. P, predikat. Ini siapa subjeknya? Tidak ada subjek. Jelas. Kalimat minimal itu harus ada SP. Nah, ini tidak ada. Tidak ada yang melakukan, ada yang dilakukan tapi tidak ada yang melakukan. Goib kan? Nah, tuh goib tuh juga tuh. Jadi ini adalah KOP. Kop. Sama tidak? Oh, tidak sama. Berarti salah. Itu ya. Sekarang kita yang ke E. Berdasarkan kajian yang dilakukan tahun ini, gitu kan. Ini adalah sebuah apa? Berdasarkan kajian. Nah, ini adalah keterangan menjelaskan apa? Ya, berdasarkan kajian yang dilakukan tahun ini. Ada waktu juga. Nah, perebutan posisi di komisi yang menduduki peringkat tertinggi. Nah, ini subjeknya siapa? Ini predikatnya apa, gitu kan? Ya, yang apa namanya? Subjeknya adalah ini. Perebutan posisi komisi yang menduduki peringkat tertinggi adalah subjek. Direspon, beberapanya direspon. Ini adalah predikat karena ini melakukan sesuatu respon dan secara berlebihan oleh petinggi. Secara ini adalah keterangan cara. Nah, ini adalah KSPK. Sama berarti adalah yang benar adalah E. Selamat bagi yang menjawab E. Itu. Begitu ya anak-anak ya. Ingat harus SP. Ya. Untuk pertanyaan nomor 2, kita akan bahas selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertanyaan kedua.